Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Kelana Masa maju terus. Sedulurku kabeh, aja kelalen, subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya Edi Putra Sani di channel Kelana Masa tentunya. Baiklah pemirsa Kelana Masa, malam hari ini saya ditemani Gus Iman untuk ngobrol-ngobrol santai, membicarakan tentang tema-tema ringan. Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi saya akan tanya-tanya ini Gus. Monggo. Soalnya barangkali saja pertanyaan-pertanyaan saya ini bisa bermanfaat buat saya, juga bisa bermanfaat juga buat pemirsa Kelana Masa dimanapun mereka berada Gus. Silakan. Nah rencananya begini Gus, kita akan bahas tentang pelet ini Gus. Nah kira-kira Gus, ya mungkin di generasi sekarang ataupun dulu kita merasa tidak pede dengan kemampuan kita mendekati atau ingin mengambil hati seseorang begitu. Lalu kita memakai pelet gitu. Kira-kira apakah boleh kita sebagai umat muslim ini tadi Gus memakai pelet? Biasanya pelet ini ya identik kalangan generasi muda lah Ya, Tapi kadang-kadang generasi tua yang mohon maaf lah ya, yang hobinya nggak genah, kadang nggak mau kalah juga. Generasi tua yang merasa muda mungkin Iya, gitu. seperti itu. Kalau pertanyaannya apakah kita umat Islam boleh menggunakan pelet, jawabannya sebetulnya udah nggak asing lah buat kita semua, dan mungkin lebih tepatnya saya garis bawahi nggak boleh dan nggak perlu dan nggak boleh menggunakan pelet ya. Karena biasanya pelet ini untuk melampiaskan niat yang nggak kesampaian, biasanya terkait asmara, cinta ditolak, dukun bertindak. Ya. Terkait mungkin rasa penasaran mungkin Gus ya. Nggak boleh itu menggunakan pelet ya. Karena kalaupun pelet itu digunakan, pertama sudah nggak boleh, artinya pasti ada dosa yang ditanggung. Kedua pasti nanti kalaupun terjadilah keberhasilan dalam pelet, pasti ada resiko-resiko lanjutan yang bakal ditanggung oleh semua pihak, baik yang memelet ataupun yang dipelet. Yang dipelet. Ya, itu pasti. Nah, tapi begini Gus, Ya. ada perkataan atau lontaran dari kawan-kawan mungkin ketika kita mau deketin cewek, tiba-tiba begini Gus, tiba-tiba saya mau pakai pelet lah. Tapi kawan-kawan ini bilang kalau untuk sekedar pacaran jangan kau pakai pelet. Kalau memang mau pakai pelet, kau niatkan serius sama dia, baru kau pakai pelet. Nah itu kira-kira bagaimana Gus? Kalau yang saya pahami tetap nggak boleh. Nggak boleh. Mau hanya sebatas untuk langsung dinikahi ataupun hanya sebatas mohon maaf lah ya, pacaran, tetap nggak boleh. Ya, karena pelet ini udah jelas mengandung unsur gaib yang dilibatkan. Itu udah jelas kalau pelet. Ya. Unsur gaib dilibatkan. Pasti ada resiko-resiko yang harus ditanggung oleh keduanya. Yang kasihan si korban, nggak tahu ujung pangkalnya, tahu-tahu mohon maaf lah ya harus menanggung resikonya. Berarti mungkin ketika kita memakai pelet pada saat itu mungkin si lawan jenis tadi ini mungkin merasa suka atau cinta sama kita. Kira-kira biasanya Gus, itu pelet itu tadi yang kita buat tadi itu apakah jangka waktu hilangnya itu dalam jangka waktu lama atau sebentar? Ya, itu pasti ada jangka waktunya. Perkara pertanyaannya apakah jangka waktunya cepat ataupun lama, itu tergantung kadar tingkatan pelet yang digunakan. Kalau kadarnya tinggi ya agak lumayan lama. Kalau kadarnya rendah bentar aja habis. Walaupun yang kadarnya rendah pun tetap ada risikonya. Karena menggunakan jasa makhluk gaib bangsa jin itu kalau kategorinya pelet ya seperti itu. Iya. Dalam Islam itu yang nggak ada lah itu ilmu pelet. Kalau kita kepingin percaya diri, dihargai orang, bahkan kalau mungkin generasi muda, laki-laki ataupun perempuan kepingin diidolakan oleh lawan jenisnya, aku kasih tahu ilmunya. Ilmunya ini simple, sederhana. Akhlak diperbaiki, ya. Akhlak diperbaiki. Ya.
Kalau akhlak kita bagus, mudah-mudahan. Dan ada juga yang nggak kalah penting, bila mana bisa. Ini tidak berkaitan dengan agama. Duit kita banyak. Mudah-mudahan ya, akhlaknya bagus, duit kita banyak, udah kita diidolakan. Ya. Banyak yang mohon maaf lah ya, mungkin suka sama orang yang seperti itu. Iya. Tapi nyari yang kayak gitu ya susah Gus. Ya minimal akhlak kita bagus, perilaku kita bagus, mudah-mudahan kita pun banyak yang suka. Tidaklah harus kita pakai ilmu pelet lah. Karena itu menjadi sebuah pilihan idaman semua manusia memiliki pasangan hidup yang memang akhlaknya bagus. Syukur-syukur ilmunya banyak. Ilmu apa? Ilmu yang baik-baik. Gitu. Kalaupun nggak bisa ya minimal akhlaknya bagus lah. Seperti itu. Sopan santunnya dijaga, perilakunya pun terjaga, etikanya pun terjaga. Mudah-mudahan lah orang pun simpati. Nggak harus memaksakan diri pakai ilmu pelet. Kalau sampai menggunakan ilmu pelet sudah ada dosa, nanti ada resiko dan pasti nggak langgeng. Gitu. Tapi begini Gus, kalau misalnya kita terkena pelet itu tadi, apakah bisa kita sadari itu Gus? Sebetulnya bagi kalangan yang memang dia peka itu sensitif, itu bisa disadari. Yang tadinya benci tahu-tahu menjadi suka berlebihan melampaui batas sampai tak tahu apa alasannya, itu menjadi indikasi bahwasannya terkena pelet. Tadinya benci betul, artinya yang enggak lah, pokoknya enggak. Tahu-tahu kok iya tanpa adanya alasan yang bisa diuraikan, itu ciri-ciri kena pelet. Tapi kira-kira suatu saat ini kita sadari ternyata kita kayaknya terkena pelet gitu. Tapi jadi setelah kita menyadari itu, bagaimana kira-kira kita melepaskan pengaruh pelet itu? Ada caranya nggak? Ada tentunya. Pelet itu kan ada tingkatannya. Kalau tingkatannya rendah biasanya berjalannya waktu habis sendiri. Kalau tingkatannya sedang mungkin ya agak lama, nanti pun habis sendiri. Tapi ada yang tingkatannya tinggi, kadang sampai bertahun-tahun itu nggak habis masa aktifnya. Itu kadang sampai berabe lah, sampai ribet lah cara ngatasinya. Itu bagaimana? Mudah dan ada caranya. Caranya sederhana, amalkan ayatul kursi sebanyak-banyaknya. Kalau bisa jangan kurang dari 313 kali. Insya Allah mudah-mudahan pelet sekuat apapun akan hancur dan porak-poranda dengan wasilah ayatul kursi. Itu dalam keadaan seperti apa kita mengamalkan itu? Bebas, yang terpenting dalam kondisi suci. Mau setelah sholat boleh, mau lagi santai, sadar betul niat untuk memusnahkan pelet yang mungkin mengikat kita atau yang ada atau yang menyerang kita, amalkan. Dengan pasang niat untuk melepaskan pelet itu. Niatnya ya mohon pertolongan kepada Allah lagi-lagi. Sebanyak-banyaknya. Kalau bisa jangan kurang dari 313. Ya. Sebetulnya nggak lama ayatul kursi. Tapi kalau saran saya, bacalah Al-Quran 30 juz, jangan kurang dari 313. Itu baru berat. Iya, kalau cuma ayatul kursi 313 sebentar itu. Iya. Tapi kadang-kadang begini Gus, bagi kita seorang awam mungkin, orang zikir aja kadang-kadang bisa ketiduran Gus. Apalagi banyak sampai ayat kursi sampai 313. Ya, lagi-lagi kenapa itu kadang terjadi fenomena begitu ya, karena mungkin niatnya kurang kuat. Kalau niatnya kuat, mohon pertolongan kepada Allah, sungguh-sungguh kita hadirkan hajat kepada Allah, mudah-mudahan rasa ngantuk sehingga ketiduran itu pun mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah. Ya, seperti itu. Oke. Gus, sebetulnya kalau untuk memang kita sebagai umat muslim ini tadi, kira-kira untuk pelet tadi ini dilarang Gus, saya rasa mungkin masih banyak mungkin kalangan-kalangan yang memakai ilmu pelet gitu ya. Dan kira-kira sebetulnya hukum kita pakai pelet ini seperti apa sebenarnya? Ya, yang saya pahami hukum pelet ini nggak boleh, dosa, haram lah. Kadang bahasa pelet ini lebih dilunakkan dengan bahasa pengasihan. Sehingga masyarakat kadang terkecoh gitu loh. Kalau pengasihan apakah ada? Dalam Islam ada pengasihan, tapi bukan pelet. Bagaimana caranya? Ya, lagi-lagi akhlak diperbaiki. Apakah ada amalan tambahan? Ada saja dalam Islam. Coba dawamkan wudhu. Mudah-mudahan aura positif kita itu mancar.
Kalau pelet ini kan terkesan dia ditargetkan kepada seseorang dan memaksakan kehendak. Kalau pengasihan kan tidak. Ini kadang-kadang bahasa pelet itu dirubah bahasanya menjadi bahasa pengasihan, sehingga kadang-kadang kalangan awam itu terkecoh, sehingga mudah kepincut kepingin menggunakan ilmu pelet guna untuk melancarkan, memuluskan hajat keinginannya. Seperti itu kronologi di masyarakat kalau saya paham. Dulu begini Gus, dulu pernah ada kejadian saya naik bus gitu kan, tiba-tiba ada orang yang jualan buku yang ditaruh-taruh dulu ke kita buat kita baca. Ternyata di situ ada doa-doa pengasihan Gus, dan itu memakai alibi apa ya, mungkin kedok agama mungkin Gus. Tiba-tiba ingin ini ingin itu, baca doa Nabi Yusuf begitu supaya kita terlihat tampan dan dikasihani. Ada tujuannya untuk ilmu pengasihan lah. Itu bagaimana kira-kira Gus yang berkedok seperti itu Gus? Oke. Jadi kalau menurut saya sebetulnya terkait tadi yang abang nukilkan, mengamalkan doa Nabi Yusuf guna pengasihan. Kalau secara dasarnya saat kita mengamalkan ayat Al-Quran, kan doa Nabi Yusuf itu ada di Al-Quran, ya, yang dinukil menjadi sebuah doa gitu kan. Sebetulnya kalau terbaiknya itu niatnya ibadah kepada Allah. Saat pun mau kita niatkan terkhusus niat tertentu, tetap kita berharap dan mohonnya hanya kepada Allah. Jangan bertujuan kita memaksakan, saya kepingin mengamalkan ini supaya pengasihan saya memancar guna untuk mentargetkan si Polan harus menjadi milik saya. Itu nggak boleh begitu. Ya, Nabi Yusuf pun nggak begitu. Makanya Nabi Yusuf itu kan sangat masyhur lah ya, gantengnya dan lain sebagainya. Itu beliau menghadirkan akhlak sebetulnya. Ya, mengedepankan akhlaknya bagus, walaupun beliau manusia, tapi kan beliau nabi. Kita ini siapa? Kadang-kadang kalangan awam ini terlalu overdosis dalam mengamalkan sesuatu, sehingga kalau saya simak rawan terjerumus ke lembah yang kurang pas lah. Baru hafal sedikit doa Nabi Yusuf sudah perasaan jadi Nabi Yusuf itu kan. Tampannya udah setara Nabi Yusuf. Terlalu overdosis mengukur diri sendiri. Tapi kira-kira suatu saat mungkin ada yang mengamalkan doa Nabi Yusuf itu ketika mau dekati si Polan misalnya, tiba-tiba ternyata dapat. Apakah itu kerja jin atau dari khasiat doa itu? Tergantung niatnya. Kalau niatnya murni mengamalkan doa Nabi Yusuf karena Allah, mudah-mudahan bukan karena jin, artinya saat dia dapat target mungkin jodoh. Tapi kalau dia niatkan untuk menggait sesuatu atau seseorang, itu biasanya jin nimbrung di dalamnya. Walaupun yang diamalkan sama seperti itu, terkesan ngambil dari Al-Quran begitu. Itu jin nimbrung di dalamnya, mengotori niat. Yang membedakan yang satu ditunggangi oleh jin, yang satu memang murni dari Allah datang. Iya, seperti itu. Tipis sekali Gus. Iya. Sebetulnya kita saat kita kepingin jodoh, tak usahlah kita memaksakan sehingga harus menggunakan ilmu-ilmu pelet. Yakinlah jodoh sudah ditakdirkan oleh Allah. Perkara kita kepingin wasilahlah mohon kepada Allah. Syariatkan dengan perbaiki akhlak, terus tingkatkan akhlak, dan kalau bisa sedikit mungkin tips dari saya, silakan amalkan istiqomah dalam wudhu, dalam kesucian. Mudah-mudahan memancar kebaikan, dan itu bisa menjadi poin positif yang bisa menyebar kepada siapa? Kepada semuanya. Tidak perlu kita targetkan kepada seseorang. Kalau seperti itu tidak kategori pelet. Tidak. Karena memang kebaikan itu diidamkan oleh semua manusia. Ya, itu. Siapalah yang kepingin punya pasangan hidup yang nggak baik. Ya, seperti itu. Nah, intinya ya, janganlah gunakan ilmu pelet, dan barang siapa sadar terkena pelet, kepingin lepas dari itu pelet, sudah saya sampaikan sedikit poin tadi di awal. Ini sedikit mungkin candaan dari saya, mungkin menurut Lana Masa. Walaupun sebetulnya ketika kita siapapun yang tadi Gus Iman mengatakan, siapa sebetulnya yang tidak pingin punya pasangan yang baik gitu Gus ya. Tapi ketika kita menyatakan cinta sama perempuan, kadang-kadang jawabannya ditolak tapi dengan cara halus Gus.
kamu terlalu baik buat saya. Jadi sebetulnya seperti apa yang mau dicari, Gus? Jadi itu sebetulnya nggak bisa jadi tameng lagi untuk pemirsa Kelana Masa yang menolak ajakan menjadi seorang pasangan. Jadi terima kasih Gus Iman ya atas jawaban pertanyaan-pertanyaan dari saya tadi. Iya, Gus. Oke. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk Amin. semuanya lah ya. Amin Gus, amin Gus. Oke, sudah Gus. Cukup lah saya Oke, rasa. Oke, baiklah pemirsa Kelana Masa, demikianlah obrolan saya bersama Gus Iman malam hari ini mengenai pelet. Jadi ya apapun itu tujuannya, niatnya, baik ataupun buruk, pelet itu tidak dibolehkan di agama Islam, Gus ya. Jadi lebih baik meminta yang sebenar-benarnya kepada Allah supaya apa yang kita hajatkan itu betul-betul keputusan dari Allah. Jadi baiklah pemirsa Kelana Masa, jangan lupa like, comment, dan share video ini kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya nanti kami upload video-video terbaru kami. Akhirnya saya dan Gus Iman serta tim Kelana Masa mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.